Apa nih ya? Hah? Mik. Rusak lah lo. Supan anak. Nah. Ini kacik ya. Lepas ya. Apa ya? Besar gila. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan poin yang ke-145 di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma'a ahlil hawa, yajlisu ma'a ahlil hawa fahdharhu wa'arifhu fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima fattaqih fa innahu sahibu hawa. Kalau seandainya engkau melihat ada seseorang yang duduk bersama ahlul hawa, bersama ahlul bid'ah, nama lain dari ahlul ahwa, ahlul bid'ah, fahzarhu, maka berikanlah dia peringatan, wa'arifhu, sampaikan dan jelaskan kepadanya, fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima fattaqih, kalau seandainya dia masih tetap saja duduk bersama ahlul bid'ah, bersama ahlul ahwa, setelah disampaikan kepadanya penjelasan, setelah diingatkan kepadanya, maka fattaqih, maka berhati-hatilah darinya, jauhilah dirinya. Fa innahu sahibu hawa, karena sesungguhnya dia tadi termasuk sahibu hawa, ahlul hawa, ya, pengikut hawa nafsu atau pelaku bid'ah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala pada poin 145 menyebutkan di antara prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang harus benar-benar kita fahami, yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Tidak boleh seseorang muslim dia duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul dhalal, orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Ini penting untuk kita ketahui, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan isyarat harus melihat kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita bermuamalah,
kepada siapa kita mengakrabkan diri kita, itu diperingatkan oleh Nabi dan Nabi memberikan petunjuk. Hadis yang sering kita dapatkan, yang sering kita dengar, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada siapa dia berteman. Ya, kepada siapa dia berteman tentang agamanya. Kalau seandainya temannya adalah ahlu sunnah, maka insyaallah dia ahlu sunnah. Kalau seandainya temannya itu ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, ahlu maksiyah, maka dia pun juga nanti akan jadi demikian. Makanya Nabi peringatkan demikian, al-mar'u 'ala dini khalilih. Maka hendaklah seseorang memperhatikan kepada siapa dia berteman dan mengakrabkan dirinya. Baik, kita akan bahas pada poin ini yang sangat penting untuk kita ketahui, yang merupakan hal yang mendasar bagi seorang ahli sunnah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul ahwa? Siapakah yang dimaksudkan dengan pengikut hawa nafsu? Beliau mengatakan, humul ladina yattabi'una ahwa'ahum wa naza'atihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang cenderung kepada hawa nafsu. Hawa nafsunya sebagai pemimpin, sebagai imam untuknya. Orang-orang yang senantiasa mengedepankan hawa nafsunya dan dia condong kepada hawa nafsu. Mereka itulah yang dimaksudkan dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Wala yattabi'una al-kitaba wa sunnah. Mereka itu tidak mengikuti Alkitab, Al-Quranul Karim, dan mereka juga tidak mengikuti as-sunnah. Yang diikutinya adalah hawa nafsu. Yang jadi dalilnya hawa nafsu, logika, pendapat, perasaan, tapi dia tidak mengikuti Alkitab dan Sunnah. Ya, karena apa? Karena biasanya seseorang apabila ada sesuatu yang dia pegang yang menjadi pedoman hidup dia, maka dia berpegang teguh dengan hal tersebut. Dia tidak akan mungkin berpegang yang lain. Kalau dia sebagai ahli sunnah, maka yang jadi pegangannya adalah sunnah. Dan dia tidak akan berpegang kepada hawa nafsu, kepada ra'yu, kepada pendapat, atau kepada hawa nafsu. Atau sebaliknya, orang yang berpegang teguh kepada hawa nafsu, dia tidak akan berpegang teguh kepada sunnah. Tidak mungkin keduanya digabungkan, tidak mungkin. Ikut sunnah juga, ikut hawa nafsu juga, itu tidak bakal ketemu. Ya, tidak bakal ketemu, tidak bakal nyambung. Pasti salah satunya dia pegang atau salah satunya dia buang. Ya, atau salah satunya lebih dominan. Para jamaah. Kemudian kata beliau, innama yattabi'una ma tahwa'u anfusuhum. Dan mereka hanya mengikuti apa-apa yang sesuai dengan nafsu mereka, dengan hawa nafsu mereka, itu yang mereka ikuti. Makanya mereka dikatakan ahlul hawa ataupun ahlul ahwa. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena mereka mengikuti sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalaupun seandainya dia ikuti dalil, bukan dalil yang jadi pegangan dia, karena dalil itu sesuai dengan nafsu dia. Makanya orang seperti ini kadang ngambil dalil Al-Quran Sunnah, kadang dia tinggalkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu sesuai dengan nafsu dia, keinginan syahwat dia, dia ambil. Tapi kalau seandainya ada hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan hawa nafsu, dia buang jauh-jauh. Ya, kalaupun dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau mengambil dalil, dan dalil ini pun landasannya sesuai tidak dengan hawa nafsunya, itu namanya ahlul ahwa. Pokoknya ahlul ahwa itu dasarnya adalah hawa nafsu dia. Al-Quran Sunnah itu di bawah. Ya, innama yattabi'una ma tahwahu anfusuhum
fa idza khalafal kitaba wa sunnah ahwa'ahum wa taraku al-kitaba wa sunnah. Kalau seandainya Al-Quran dan sunnah tersebut menyelisihi hawa nafsu mereka, maka mereka akan meninggalkan Alkitab dan juga sunnah. Mereka akan tinggalkan. Kalau seandainya menyelisihi tidak cocok, ya, tidak cocok. Kemudian wa ma wafaqa ahwa'ahum akhadhuhu la an imanin walakin innahu wafaqa ahwa'ahum. Kalaupun seandainya mereka mendapatkan sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka ambil, mereka amalkan, mereka praktekan. Tapi mereka praktekan itu pun, ya, bukan dasar iman, bukan dasar karena sami'na wa ata'na, ketundukkan kepada Alkitab dan Sunnah, bukan. Tapi dasarnya apa? Walakin li'annahu wafaqa ahwa'ahum, akan tetapi cocok dengan hawa nafsunya. Ini cocok, ya, baru diambilnya, ya. Dan begitulah karakter orang kafir, dan begitulah karakter orang-orang munafiqun. Wa hadhihi tariqatul yahudi, ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi demikian dahulu karakter mereka, ya, orang-orang yang mementingkan hawa nafsu mereka. Fa innal yahuda innama yuti'una ar-rasula fima wafaqa ahwa'ahum. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka hanya mentaati rasul-rasul apabila rasul-rasul tersebut yang disampaikannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Karena para rasul yang hidup di kalangan orang-orang Yahudi ini banyak, ramai. Karena orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, karena memang banyak para nabi, para rasul diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali hanya satu saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi dari Bani Israel itu begitu banyak para nabi dan para rasul. Nah, para nabi, para rasul, ajaran mereka itu disaring oleh orang-orang Yahudi. Cocok tak dengan hawa nafsu? Cocok tak dengan kebiasaan adat istiadat? Ya, kalau seandainya cocok, mereka taati. Wa ma khalafa ahwa'ahum khalafu ar-rusula fihi. Kalau seandainya menyelisihi sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak cocok dengan kebiasaan mereka, dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menyelisihi rasul-rasul tersebut, ya, mereka tinggalkan. Fa imma ay yaqtuluhum wa imma ay yukadzibuhum. Apakah mereka membunuh nabi tersebut? Tidak cocok, mereka bunuh. Tidak sesuai kebiasaan hawa nafsu, mereka kejar, mereka bunuh. Atau mereka dustakan, ditolak ajaran nabi tersebut, ditolak, ditinggalkan, ya, tidak cocok dengan hawa nafsu. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang beragama berdasarkan hawa nafsu ini adalah orang yang paling sesat. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu. Orang yang beragama berdasarkan hawa nafsunya ini adalah orang yang paling sesat. Dan salah satu sebab terbesar orang beragama sesuai dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, adalah karena jahil dan bodoh. Karena jahil dan bodoh. Karena agama ini harus diamalkan. Dan orang mengamalkan agama itu kemungkinannya dua. Satu, karena memang ilmu yang dia miliki. Yang kedua, dia mengamalkan tapi dia jahil, dia tidak punya ilmu, ya. Kalau yang pertama, dia akan selamat karena dia beramal sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau dia mengamalkan agama sementara dia tidak tahu ilmunya dan dia jahil, maka agamanya akan rusak. Dan kata ulama, inilah perusak agama.
Orang yang menghancurkan agama, orang yang merusak agama, orang yang mengotak-ngatik agama, inilah dia, orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, tapi tidak hanya satu model orang yang merusak agama ini, macam-macam. Sebagian ulama salaf mengatakan, di antaranya Imam Muhammad Ibnu Fadl, ya, beliau mengatakan perusak agama itu ada 4 golongan manusia. Jangan sampai masuk salah satu saja dari 4 golongan itu para jamaah. Yang pertama adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini perusak agama, menghancurkan agama. Karena biasanya orang yang demikian, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, biasanya jadi dalil bagi orang-orang awam. Ya, sehingga orang awam berani melanggar karena ada contohnya. Itu lihat Pak Kiai, itu lihat Pak Ustadz, itu lihat si fulan mondok dah berpuluh-puluh tahun masih begitu kelakuannya, gitu dia. Nah, akhirnya didalil. Akhirnya orang pun mudah melakukan kejahatan, keburukan karena figur tersebut. Ya, itu lihat tuh Kiai fulan, ataupun lihat itu santri fulan, ataupun dia Ustadz fulan. Ya, dia sudah pandai ilmu agama, tapi dia melakukan ini, melakukan itu dari perbuatan-perbuatan bid'ah ataupun perbuatan-perbuatan syirik. Akhirnya orang pun ngikut karena berdasarkan tokoh tersebut. Akhirnya rusak agama itu. Karena biasanya orang kalau tidak punya dalil Al-Quran dan Sunnah, dalilnya, nah tadi itu, dalilnya orang, si fulan, dan si fulan. Karena dia tidak tahu tentang Al-Quran dan hadis Nabi, yang tahu apa yang dia lihat, sehingga itu jadi dalil bagi dirinya. Nah, ini perusak agama, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua siapa? Orang yang beramal tapi tidak berilmu. Nah, ini juga perusak agama. Karena orang yang beramal sementara dia tidak berilmu, lalu apa dasar dia dalam beramal? Kecuali kejahilan. Kalau sudah tanpa ilmu dalam beramal, berarti dia tidak punya dasar, kecuali hanya satu dasar saja. Apa itu? Hawa nafsu. Jadi dia beramal sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau dia berzikir sesuai dengan hawa nafsunya, bagaimana zikir itu yang nyaman, yang enak, yang sedap, yang memuaskan hati. Kalau bisa sambil joget-joget, ya, bagaimana selawat itu supaya asik. Dia selawat tapi seperti konser, menari-nari, berjoget-joget, kemudian bercampur laki-laki dan perempuan, hawa nafsu semua. Ya, itu disebabkan karena kejahilan, tidak memahami ilmu agama. Ya, karena dasarnya dia sudah tidak ada, lalu dia mengambil dasar yang lain, hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu lebih cenderung kepada keburukan. Ya, jarang hawa nafsu itu cenderung kepada kesolehan, itu jarang. Karena hawa nafsu itu adalah senjata setan untuk menyesatkan manusia, senjata yang paling ampuh, senjata yang paling ampuh. Ya, sehingga ibadah pun bisa rusak. Jangankan hal-hal dunia, perkara akhirat dan agama seseorang itu bisa rusak gara-gara syahwat dan hawa nafsu. Ini perusak agama. Ya, siapa lagi perusak agama itu? Kata ulama, mereka orang-orang yang tidak beramal, tidak juga berilmu. Tidak ada amalnya, tidak ada ilmunya. Dan orang seperti ini pada jamaah nyaris tidak bermanfaat hidupnya. Nyaris tidak bermanfaat. Dan mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an. Hum kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih buruk, lebih sesat daripada binatang ternak. Allah yang katakan mereka itu seperti binatang ternak. Ya, binatang. Allah yang katakan. Bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Karena kadang-kadang binatang pun punya manfaat. Kalau dia ini tidak punya manfaat hidup, tidak ada amal, tidak ada ilmu, jadi hidupnya untuk apa? Tidak ada manfaat kecuali kejelekan dan keburukan. Nah, ini bahaya para jamaah. Ini juga perusak agama, merusak. Ya, karena dia jadi sampah di tengah-tengah manusia, pengacau.
Ya, lebih baik dia Syian daripada Ade. Lebih baik dia entah kemana daripada dia Ade gitu. Karena kalau dia sudah Ade, sudah datang umpamanya, sudah bergabung, sudah keluar dari penjara, orang dah bergalut. Ya, jadi hidup itu untuk apa? Tidak ada manfaat hidup. Dan yang keempat, di antara perusak agama itu kata ulama, mereka yang menghalangi manusia dari ilmu. Manusia-manusia yang menghalangi manusia yang lain dari hidayah. Ya, dicegah orang nuntut ilmu itu dicegah. Kajian-kajian dibubarkan, kajian-kajian tidak boleh. Ya, tapi giliran artis datang, buka aurat, maksiat-maksiat, tafadhol, kalau ada perlu kita bantu. Keamanan gampang, nanti kita hubungi ini itu segala macam. Ya, dan lalu lintas kita amankan dan lain sebagainya. Ya. Sementara kebaikan, kesolehan, apalagi yang berkaitan dengan ilmu dan penyebaran ilmu itu dicegah. Tidak boleh kajian. Ya. Kalau diadakan pun dipaksakan untuk dibubarkan. Apa kata ulama? Orang seperti ini wakil iblis. Karena iblis itu keinginannya adalah menjauhkan manusia dari hidayah, menjauhkan manusia dari ilmu. Ya, jangan sampai orang itu faham terhadap ilmu agama. Jangan sampai orang itu dapat hidayah, maka dicegahlah manusia dari itu. Kalau ada sempat manusia yang karakternya seperti itu, ya dia CS-nya iblis, wakil iblis. Ya, untuk menjauhkan manusia daripada kebaikan dan kesolehan. Nah, ini perusak-perusak agama. Termasuk tadi orang-orang yang beragama mengikuti hawa nafsu. Ini merusak. Apalagi kalau sempat dia ditokohkan, namanya sudah dikenal dengan berbagai macam penyebutan ini dan itu. Ya, karena penyebutan itu kan mudah gampang. Ya, disebut Pak Kiai, disebut Pak Ustadz, disebut Tuan Guru, disebut Syekh, disebut apa-apa saja, kan mudah. Namanya juga nyebut. Kalau sudah sempat dia disebut demikian, sementara dia jahil, lalu dia beragama berdasarkan hawa nafsunya, ya sudah, rusak sudah, habis. Orang-orang yang seperti ini, makanya Islam selalu memerintahkan kepada kita, Allah dan Nabi selalu perintahkan kepada kita untuk belajar. Jangan sampai kita ini jadi orang jahil. Karena orang jahil dan tidak faham ilmu agama itu merusak hidup, merusak agama dan merusak dirinya dan juga untuk orang lain. Ya, sesuatu yang sangat bahaya. Nah, jadi pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka kalau mendapatkan nabi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang mereka sampaikan para nabi, para rasul tersebut, mereka terima. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Bahkan didustakan, diusir, bahkan ada nabi yang mereka bunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan tercatat ada sekitar 300 nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena gara-gara tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok, bunuh. Tidak cocok, bunuh. Ya, jadi tidak heran kalau orang-orang Yahudi memang sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti suka menumpahkan darah. Karena memang dari dulu memang demikian, para nabi dan rasul saja mereka bunuh, apalagi seorang muslim biasa. Ya, mereka tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Ya, baik para jamaah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Al-Maidah ayat 70. Kata Allah, setiap datang kepada mereka seorang rasul, yaitu kepada orang-orang Yahudi, datang seorang rasul kepada orang Yahudi tersebut, ya, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh rasul itu, kata Allah, sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun,
ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya mereka, maka sebagian nabi dan rasul itu mereka dustakan, sebagian nabi dan rasul itu mereka bunuh. Ada yang dibunuhnya dan ada yang didustakan, diusir dan lain sebagainya. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Wa qala fil munafiqina min hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang munafik dari umat ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 48-49. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilaihi musta'inin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila diserukan kepada mereka agar kembali kepada Allah, agar kalian kembali kepada Rasul yang diutus, liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum di antara mereka. Rasul menyampaikan untuk menegakkan hukum di antara mereka. Fa idza fariqum minhum mu'ridun, kalau seandainya Rasul tersebut menyampaikan sesuatu yang tidak cocok, tidak cocok dalam dalam kebiasaan mereka, dengan hawa nafsu mereka, mu'ridun, maka mereka berpaling. Mereka tidak terima, orang-orang munafik, mereka berpaling. Ya, wa in yakul lahumul haq, tapi kalau seandainya kebenaran tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, ya, ya'tu ilaihi muz'inin, lalu mereka mendatangi kebenaran tersebut dan tunduk kepada kebenaran itu. Kapan? Kalau kebenaran itu sesuai dengan hawa nafsu. Ya, kalau masalah giliran sholat umpamanya kita ajak, ada aja alasannya. Ada yang mengatakan yang penting hati, tidak perlu sholat, karena hakikatnya hati, ya, yang paling penting. Solat, ibadah segala macam, ibadah zahir tidak penting. Ya, tapi waktu kita bicarakan tentang pembagian warisan, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, harus tegakkan itu. Itu Al-Quran tuh, itu sunnah Nabi tuh. Tidak boleh tinggal. Siapa yang menantangnya berarti dia telah berdosa. Ya, semangat dia, semangat. Kenapa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Ini banyak bolehannya, banyak sesuai. Ya, dan memang dia tunduk, tapi tunduknya bukan iman, tapi sesuai dengan hawa nafsu. Ya, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman, karena orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran tidak hanya ucapan, tidak hanya perbuatan, hatinya harus membenarkan dengan iman. Dan itulah konsep iman yang diajarkan, qaulun bil lisan wa amalu bil arkan wa tasdiqu bil janan, dibenarkan dalam hati. Jadi dia mengamalkannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan para jamaah, ini pelajaran bagi kita yang mengamalkan Islam, bagi kita yang mengamalkan sunnah. Amalkan karena dia bagian daripada iman. Bukan karena cocok dengan kebiasaan kita, bukan karena cocok dengan hawa nafsu kita, tapi karena memang kita dituntut untuk mengamalkannya, dan dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kata Syekh, hadhihi tariqatu ahlul ahwa qadiman wa hadithan. Dan ini adalah merupakan kebiasaannya pengikut hawa nafsu, mulai dari yang dulu sampai sekarang ini. Di zaman modern ini sama, kelakuannya sama. Ya, kelakuannya sama. Perbuatan-perbuatan mereka tidak jauh beda. Karena karakter-karakter, baik dia karakter beriman, orang kafir, orang munafik, orang musyrikin, itu sama dari dulu sampai sekarang. Dan kadang-kadang itu hanya sekedar pengulangan dari sebuah kebiasaan, lalu dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya. Karena setiap kelompok manusia ada pewarisnya.
Dan kelakuan pewaris itu ya tidak jauh beda kelakuan dari orang yang diwarisi. Sama seperti ahlu sunnah, sama seperti para ulama-ulama ahlu sunnah. Mereka mewarisi apa yang diajarkan oleh Nabi, maka amalannya, akidahnya ya sesuai dengan apa yang datang dan diajarkan oleh Rasul. Kalau ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dhalal, sama juga demikian. Kebiasaan mereka juga sesuai dengan kebiasaan orang-orang sesat di zaman dahulu. Taib. Pada jamaah yang dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan, fal miqyasu lil haqqi indahum huwa ma wafaqa ahwa'ahum. Karena itu standar kebenaran di sisi mereka ahlul ahwa itu, standar kebenaran di sisi mereka itu adalah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, itulah standarnya. Dan mereka anggap sesuai dengan hawa nafsu itu sesuatu yang lurus, sesuatu yang benar. Dan standarnya memang di situ. Dan mereka tidak pernah melihat Al-Quran, Sunnah, bagaimana dalilnya, bagaimana di sisi Allah, di sisi Rasul. Mereka tidak lihat itu. Yang penting sesuai tidak dengan hawa nafsu. Ya, itu standar kebaikan. Dan orang-orang kafir zaman dahulu, ketika mereka menimbang sesuatu apa yang diajarkan oleh Nabi, selalu mereka timbang dengan adat istiadat budaya, cocok dengan kebiasaan mereka, mereka ambil. Kalau tidak cocok, mereka tinggalkan dan mereka dustakan dan mereka tolak apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wa ma khalafa ahwa'ahum huwal batil. Dan apa-apa yang menyelisih hawa nafsu di sisi mereka, apa-apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, syahwat mereka, mereka anggap itu sesuatu yang batil. Ya, menyembah kepada Allah saja, bertauhid hanya kepada Allah, di sisi orang musyrikun zaman dahulu itu sebuah kebatilan, sebuah kesesatan. Mereka anggap itu sebuah kesesatan. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Lalu mereka anggap itu sesuatu yang batil. Walau nazala bihi Jibril ala Muhammadin fa innahu indahum batil. Walaupun seandainya turun malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka anggap itu batil. Jadi sudah apa? Sudah kata kunci, sudah tidak bisa diotak-atik lagi walaupun Jibril datang langsung. Ya, pokoknya salah ya salah. Ya. Sama seperti orang sebagian di zaman sekarang, sampaikan dalil puas kita, Quran, hadisnya, perkataan ulama dan berbagai macam dalil yang terang dan jelas. Pokoknya kalau udah bukan tidak cocok, sudah sesat lah. Ya, dicap dengan penyebutan macam-macam. Ya, tidak bisa menjelaskan dengan dalil, ya lama-lama dia ujung-ujungnya Wahabi, itu aja. Dasar Wahabi ya jenang. Ya, tidak punya dalil, tidak punya hujah, Wahabi ujung-ujungnya. Ya, kalau sudah Wahabi sudah dikat langsung, dipotong. Pokoknya tidak boleh ngomong sudah. Kenapa? Wahabi. Taib. Hadhihi tariqatuhum wa hadha ma alaihi firaqun ad-dhalal min hadhihi al-ummah. Dan inilah karakter mereka ahlul dhalal atau karakter mereka ahlul ahwa. Ya. Dan ini juga adalah merupakan karakternya firqah-firqah yang sesat di antara umat ini. Fa innahum la yaqbaluna ma jaa'a 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal la yaqbaluna ma jaa'a fil Qur'an. Mereka tidak pernah menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak akan pernah menerima apa yang datang dari Al-Quran. Dari Nabi ditolak, dari Al-Quran pun juga ditolak. Ya, cuman penolakannya ini macam-macam. Ada yang langsung menolak, tidak mau terima. Ada yang dengan hilah, berbagai macam hilah. Ya, dengan berbagai macam alasan. Fa innahum
wala yaqbaluna ma ja'a fi sunnati mimma yukhalifu nihalahum wa ahwa'ahum, dan mereka tidak mau menerima apa-apa yang ada dalam sunnah dari apa-apa yang menyelisihi mazhab mereka ataupun hawa nafsu mereka. Ya, fa imma ayu'awwiluna au yuharrifuna, baik dengan cara menakwil, ditakwil-takwil. Mereka sebenarnya ingin menolak Al-Quran tapi ditakwil. Ya, mau nolak begitu saja, takut nanti takut dianggap apa? Nanti takut dianggap anti Quran. Ya, ingkarul Quran. Jadi cara menolaknya dengan apa? Dengan menakwil, ditakwil, dibawa ke sana kemari, atau dirubah-rubah. Ya, lafaznya dirubah atau maknanya dirubah, atau maknanya dibawa kepada makna yang lain, bukan kepada makna yang hakikat yang sebenarnya. Ya, tujuan mereka cuma satu, ingin menolak apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imma an yukadzibu, ya, ataupun mereka mendustakannya. Hadhihi tariqatuhum, ini adalah merupakan jalannya mereka. Yaqulul mu'allaf rahimahullahu ta'ala fadharhum haula'i an tajlisa ma'ahum. Karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, berikan peringatan kepada orang-orang yang bermudah-mudah untuk duduk dengan ahlul ahwa, karena kerusakannya parah, bahayanya itu sangat-sangat besar. Karena beliau tegaskan, karena itu kalau seandainya engkau melihat, kata beliau, orang-orang yang duduk-duduk dengan ahlul ahwa, maka berikan peringatan, tegur dia, arahkan dia, ya, karena kalau seandainya tidak, itu membahayakan dirinya. Dan kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat kepada saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kita melihat sesuatu ada yang tersalah, maka kita luruskan, ya, dari saudara kita tersebut. Kemudian li'annahum yu'athiruna fika, karena sesungguhnya mereka ahlul ahwa nanti akan memberikan pengaruh kepadamu. Wa rubbama tani'u bi tariqatihim fatakuna ma'ahum, bahkan boleh jadi nanti, boleh jadi engkau lama-lama menjadi ridha, menjadi rela, menjadi setuju terhadap tariqah-tariqahnya mereka. Karena lamanya bergaul, lamanya mereka berkomunikasi, ya, dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, akhirnya nanti lama-lama membela mereka. Awalnya membenarkan, lama-lama dibela, ternyata da'an bebiak tuh. Niatnya ya bagus, ya. Adapun caranya mungkin ia istihad, dan namanya istihad bisa saja, ya, antara satu dengan yang lain, dan itulah khilaf namanya. Terus terbawa dia, dan itu realita kenyataan. Akhirnya lama-lama memusuhi ahli sunnah. Dulu dia ahli sunnah, karena sering sudah bermuamalah dengan ahlul bid'ah, akhirnya memusuhi sunnah. Ini bahaya, ya. Contohnya banyak, mulai dari zaman dahulu sampai di saat kita sekarang ini, ya. Dan dia kadang-kadang tidak disadari oleh yang bersangkutan, akhirnya dia terbawa kepada kesesatan dan kesesatan, karena dia tidak bisa merawat hidayah, tidak bisa merawat ilmunya. Dan tidak ada jaminan seorang ustadz yang sudah lama dia belajar, dia mondok atau dia berdakwah, dia aman dari hal-hal yang demikian. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Para jamaah di kalangan sahabat pun ada yang murtad, ya, ada yang kembali lagi, ada yang tidak kembali lagi. Yang mereka hidup di zaman hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada yang demikian. Jadi tidak boleh kita merasa aman dari hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan, ya. Kemudian para jamaah,
fafta'id anhum la tujalis ahlal bid'ah. Karena itu nasihat dari Syekh Shalih Fauzan, jauhilah mereka itu dan jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Sawa'un kanat bid'an fil i'tiqadi kal jahmiyati wal mu'tazilati wa ghairihim min ahlil bid'ah. Sama saja apakah bid'ahnya dari segi akidah seperti orang-orang Jahmiyah ataupun orang-orang Mu'tazilah dan selain daripada mereka dari kalangan ahlul bid'ah, atau bid'an fil ibadah, ataupun bid'ah dalam ibadah. Ya, jangan suka bergaul dengan mereka. Ya, baik bid'ah dalam akidah ataupun bid'ah dalam ibadah. Kalladzina ya'budunallaha ala jahlil dhalal wad dhalal. Seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi dasarnya adalah kejahilan dan kesesatan. Kemudian wa yatazahhaduna wa yata'abbaduna, yang mereka itu memalsukan dengan bahasa zuhud, dengan bahasa ibadah dan lain sebagainya. Walakinnahum ala ghairi dalil, tetapi mereka itu sebenarnya tegak tanpa ada dalil yang menyertai mereka. Ya, tapi bahasanya indah, bahasa zuhud, bahasa qanaah, tawadu, bahasa tunduk, patuh dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya mereka gunakan bahasa-bahasa tersebut, tapi hakikatnya mereka tegak di atas kejahilan dan kebodohan. Ya, baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar. Allah. Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمدا وسيلة محمد. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Kalau ada.
Izin bertanya, ini di luar tema nah. Apa boleh bekerja memperbaiki lampu sorot dan air mancur yang di dalam kolam yang ada patungnya, ya, yang ada patungnya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patung dalam agama Islam itu terlarang. Adapun masalah hukumnya tergantung maksud dan tujuan. Kalau maksud tujuannya adalah untuk didewakan, untuk disembah, untuk dijadikan keramat, diyakini dengan keyakinan syirik, ya jelas itu perbuatan kesyirikan. Tapi kalau digunakan untuk berhias, untuk memperindah taman, rumah dan lain sebagainya, ini perbuatan maksiat yang juga wajib untuk dijauhi kalau berkaitan dengan patung dimanapun. Yang kedua, seorang muslim terhadap sebuah kemungkaran wajib untuk tegas, wajib untuk mengingkarinya. Tidak bisa diingkari, usah jangan perbuat, dengan lisan kita melarang, kita ingkari dengan perbuatan kita. Ya, baik kita jauhi, kita tinggalkan, tidak kita dukung ataupun lain sebagainya. Kalau seandainya yang bekerja seperti ini meninggalkan pekerjaan tersebut, cari tempat yang lain, itu lebih baik. Sebagai bentuk tahziran dia, sebagai bentuk ketegasan dia terhadap sebuah kemungkaran, ya, itu lebih baik. Kalaupun seandainya dia lakukan, ya minimal itu perbuatan-perbuatan yang makruh, artinya sangat-sangat bisa membahayakan, baik membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain. Hal yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, dan Al-Quran itu menerangkan salah satu di antara karakter ibadur rahman adalah apabila mereka melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang berkaitan dengan kemaksiatan ataupun yang lainnya, maka mereka senantiasa berpaling darinya, ya, berpaling, menjauh ataupun mencegah dirinya daripada hal-hal tersebut. Nah, itu karakter bagi seorang muslim, sebagai sifat wara' dia, kehati-hatian dia dalam menjaga agamanya. Ya, jadi lebih baik dia tinggalkan. Dia hendak bekerja di situ. Ya. Naam, Allahu a'lam. Masih ada? Ya. Amalan yang lebih tinggi atau setara dengan sholat rawatib misalnya sholat sunnah setelah maghrib tadi, nanti ada ya sebagai ada lah orang tadi tidak sholat sunnah rawatib pada maghrib itu dengan bajian, tapi hadis lebih tinggi lah. Dari sholat rawatib itu. Pertanyaannya, apakah ada amalan yang sebanding dengan sholat rawatib setelah maghrib? Terus karena ada orang yang biasa tidak sholat sunnah, tapi dia membaca Al-Quran. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu kadang-kadang ditetapkan tempatnya, waktunya dan sandingannya. Apabila ada syariat, ada dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan satu ibadah disandingkan dengan satu ibadah yang lain secara khusus, maka ibadah itu lebih mulia, lebih utama daripada ibadah yang lain. Contohnya apa? Contohnya sholat rawatib. Ya, dalilnya begitu banyak. Dari sahabat Ibnu Umar mengatakan ada 10 rakaat, sahabat Abu Hurairah dan lain sebagainya. Di beberapa dalil menyebutkan tentang sholat-sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat yang wajib. Maka tidak ada amalan yang lebih baik diamalkan setelah sholat rawatib dari amal ibadah kecuali sholat sunnah tersebut, karena dalilnya terang, ya, mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran kah, entah apakah,
ya mengalahkan. Nah, karena itu kalau seandainya ada orang berpendapat misalnya bahwasanya membaca Al-Qur'an lebih utama daripada salat rawatib qabliyah ataupun ba'diyah, ini perlu kepada dalil. Ya, perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka ini perkataan yang dusta, perkataan yang tidak benar, yang kita harus tolak. Contohnya apa? Berzikir setelah sholat. Berzikir setelah sholat itu ada dalilnya secara khusus, dengan zikir-zikir yang khusus, ya, dengan zikir-zikir yang khusus. Maka tidak ada amalan setelah sholat kecuali zikir, dan itu mengalahkan ibadah yang lain, baik itu baca Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang mungkin sifatnya baik ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena dalilnya secara khusus itu disebutkan. Nah, karena itu ulama menyebutkan kaidah ini. Jadi apabila ada satu ibadah yang sifatnya mengiringi ibadah yang lain dan disebutkan secara khusus, maka ibadah tersebut lebih utama daripada ibadah yang lain. Bukan berarti baca Al-Quran setelah sholat wajib itu terlarang, bukan. Kita bukan lagi membicarakan boleh atau enggak, tapi kita lagi bicarakan mana yang lebih utama, mana yang lebih utama atau lebih afdal, ya. Begitu juga waktu sholat Jumat umpamanya kita terlambat datang, sedangkan khatib sudah naik ke atas mimbar, apa yang harus kita lakukan waktu itu? Sedangkan azan dikumandangkan, ya, maka ada hal yang kita perhatikan tentu berdasarkan dalil. Apakah kita langsung sholat ataupun kita menunggu azan selesai baru kita sholat? Nah, di situ ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Lalu nanti kita akan menimbang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus, mana yang mustahab. Dan ini perlu kepada ilmu, kepada pembelajaran tentangnya, ya. Nah, begitu. Jadi apakah ada amalan yang lain? Ya, amalan itu ya sholat rawatib. Izin bertanya, saya bekerja pemotongan ayam. Kalau pada saat memotong ayam dan tak sengaja urat lehernya tidak putus atau cuma luka saja, sementara ayamnya belum mati, nah, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Potong lagi atau biarkan? Kalau dia masih hidup, potong lagi lah. Dia masih hidup kan terluka, masih hidup, lakakan, ya, selesaikan, kasihan dia, ya, kasihan, selesaikan. Kalau dia masih hidup, kalau dia masih hidup, dia selesaikan, potong lagi. Tapi kalau dia mati akibat terluka tersebut, bukan karena terputusnya umpamanya urat-urat lehernya, ya, maka tidak boleh. Itu termasuk bangkai, karena dia mati tidak sesuai dengan syarat pemotongan yang dikatakan sah dalam pemotongan, ya. Urat lehernya harus putus, saluran makan atau saluran pernafasan, nah itu harus diputuskan, ya. Kalau seandainya tidak putus, nah tidak sah, ya. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jadi diselesaikan, ya, dilakakan, jangan dibiarkan, kasihan dia. Masih ada? Tidak ada lagi? Jam berapa? Udah? Oh, udah selesai. Baik, para jamaah yang rahmati Allah, demikian. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.